Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik bukan karena kami tidak menghadapi masalah. Tuhan baik bukan karena kami tidak menghadapi badai. Tuhan baik bukan karena kami tidak melewati kegagalan. Tapi Tuhan baik bahkan di tengah kegagalan kami, bahkan di tengah badai kami, di tengah kesulitan kami, di tengah tantangan kami, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu membela, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu meneguhkan kami. Sehingga kalau kami tegak sampai hari ini, dapat kami katakan itu karena Tuhan yang baik yang menjaga kami. Karena itu dengan bangga malam hari kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada malam hari ini, dari rumah kami masing-masing, tapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Woo. Tuhan kita dahsyat. Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, baik bagiku. Sama-sama katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, baik bagiku. Saudara-saudara yang mungkin anggota keluarganya sedang terbaring karena COVID, atau saudara-saudara yang mungkin baru di rumah, atau mungkin saudara-saudara yang doanya belum dijawab, atau mungkin saudara-saudara yang hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, bergumul dengan masalah ekonomi. Daripada saudara menangis kecewa, daripada saudara menangisi masalah saudara, daripada saudara berontak dan bertanya, "Where are you God?" Mendingan saudara angkat hati saudara dan katakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Ibu, Dia Tuhan yang baik. Bapak, Dia Tuhan yang baik. Adik-adik muda yang saya cintai dalam kasih Yesus, Dia Tuhan yang baik. Gak mungkin Dia permalukan anak-anaknya, gak mungkin Dia tinggalkan anak-anaknya. Gak semua keadaan tepat seperti yang terjadi, seperti yang kita harapkan. But He is a good Father. Tuhan baik, baik bagiku. Amin. Ayo semua sama-sama ya. Jangan biarkan setan mengintimidasi pikiran saudara dan berkata, Tuhan meninggalkanmu, Tuhan membiarkanmu, Tuhan gak melakukan yang baik bagimu. Tuhan baik. Yes, thank you. Thank you. Baik. Baik bagiku. Melewati badai, melewati masa yang sukar, melewati pengkhianatan, melewati hal-hal yang menyakitkan, Dia tetap Tuhan yang baik. Tuhan baik, baik bagiku. Sama-sama katakan Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Amin. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik bagiku.
Tuhan baik-baik bagiku. Tuhan baik. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Stop mengeluh. Stop kecewa. Stop berontak dalam hidup ini. Kalau kita menghadapi hal-hal yang mungkin berat buat kita, cukup masuk ke kamar. Cukup berlutut di hadapan Tuhan. Dan cukup angkat pujian ini. Tuhan baik. Baik bagiku. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Wow, haleluya. Yes, puji Tuhan. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Saya mau bicara tentang Tuhan kita tak terbatas. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Iya kan? Karena kalau Tuhan kita besar, Tuhan kita kuat, lalu Tuhan kita bijaksana, dan Tuhan kita tak terbatas, lalu kita tinggalkan Tuhan, itu namanya bodoh, saudara. Dan kita tidak mau jadi bodoh. Dan Alkitab bilang kita jangan sampai jadi merpati tolol, saudara. Artinya kita sudah diselamatkan dengan kuasa Roh Kudus, tapi tolol, saudara. Tapi Tuhan mau hidup kita mengalami terobosan, kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan. Dan saya katakan yes, haleluya. Ini yang kita mau belajar hari ini di session kedua kita. Masih dalam pembahasan setiap malam ini yang saya mau baca buat saudara, karena ini adalah tema utama kita. Mazmur 147 ayat 1-5. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik. Mengeluh, bersungut, kecewa, emosi enggak baik. Dan bermazmur bagi Allah itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Iya kan? Dalam masalah apapun. Kalau kita angkat pujian, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Kalau dalam setiap persoalan kita hanya puji Tuhan, itu yang kita bilang adalah baik. Memuji-muji Tuhan. Setan ingin kita berontak, setan ingin kita kecewa, setan ingin kita mengeluh, setan ingin kita bersungut-sungut. Tapi Tuhan mau kita bermazmur dan memuji-muji Dia. Klik. Ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem. Yerusalem yang telah dibuang, Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan, tapi Tuhan membangun kembali. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Dari pembuangan dikumpulkan. Artinya apa? Allah saya ahli dalam mengadakan pemulihan. Yang sudah rusak dibetulkan, yang sudah kacau diperbaikinya, yang sudah tidak ada harapan diberi pengharapan baru. Saya percaya dalam Kristus kita selalu punya pengharapan. Haleluya. Selanjutnya, klik. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hidup Kristen tidak pernah menyerah. Karena kita tahu Dia menyembuhkan dan membalut. Sama-sama bilang sama saya, menyembuhkan dan membalut. Ayat yang keempat, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama semuanya. He's not a confused God. Ayat ini bilang Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Dia bukan Tuhan yang bingung. Banyak rumah tangga ribut cuman gara-gara bingung. Suaminya tanya sama istrinya, "Ma, mau makan di mana? Malam ini pulang ibadah. Selesai ibadah di rumah misalnya. Mau makan di mana?" "Ya terserah." "Kok terserah? Ya mama udah tentuin." "Ya papa udah tentuin." "Ya terserah mama." "Ah, kamu laki-laki gak punya prinsip." Tujuan suami mau membahagiakan istrinya. Dia tanya sama istrinya, "Mau makan apa? Mau makan di mana?" Ribut. Kenapa? Gak punya kepastian. Hidup dalam berbagai kebimbangan dan tidak jelas, saudara. Tapi ayat ini luar biasa. My God is not a confused God. Tuhan saya bukan Tuhan yang bingung. Aduh ya, ini apa yang bisa? Dia Tuhan yang punya kepastian. Dikatakan di sini jelas. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama hari demi hari.
Minggu demi minggu, bulan demi bulan, Tuhan punya kepastian buat kita. Dan Dia tahu segala sesuatunya, dan Dia jamin buat kita tidak akan pernah sesuatu terjadi melebihi kemampuan kita. Yang setuju katakan haleluya. Ayat 5 ini tema utama kita. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaan yang tak terhingga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaan yang tak terhingga. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya besar. Yes. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya kuat. Yes. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya bijaksana. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya tak terbatas. Woo, haleluya. Yes. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Tuhan kita tak terbatas. Yakobus 3-35 bilang, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. He gives us the unlimited power. He gives us the unlimited spirit. Dia memberikan kepada kita roh yang tidak terbatas. Besarnya tak terhingga, kuatnya tak terhingga, anugerahnya tidak terhingga. Karena Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Never limit your God. Kenapa kita khawatir? Karena Ayub berkata, apa yang kutakkan itu yang menimpa aku. Tapi Yesus saya bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Yang setuju katakan, saya beriman. Sama-sama bilang sama saya, tak terbatas. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita panik? Kenapa kita paranoid? Kenapa kita bingung? Kenapa kita menghalalkan segala cara? Kenapa kita kompromi dengan dosa? Jawaban saya sederhana. Karena kita limit our God. Kita mulai berpikir, aduh gimana kalau begini ya, gimana kalau begini. Tetapi kalau kita percaya pada Allah yang rohnya tidak terbatas, kita akan berkata, aku percaya bagi Tuhanku tidak ada perkara yang mustahil. Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Amin. Ku tahu Tuhanku penolong kudus. Dia yang menolong kita dari segala bahaya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. Aha. Ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan Yesus makanya bilang apa? Segala kuasa di langit dan di bumi telah Bapa serahkan kepadaku. Sekarang aku berikan kepadamu, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Makanya Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam setiap orang percaya. Makanya Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Artinya apa? Tidak terbatas. Sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Artinya apa? Tidak terbatas. Amin. Jangan pernah batasi kuasa Allah. Makanya Alkitab bilang, sejauh kakimu melangkah, sejauh itu yang akan menjadi milik pusakamu. Iblis selalu ingin supaya kita membatasi kuasa Allah. Sampai kita berkata, rasanya saya gak mungkin bisa berhenti merokok. Rasanya saya gak mungkin bisa bebas dari kebiasaan buruk saya. Rasanya saya gak mungkin bisa bangkit dari segala dosa dan kesalahan saya. Rasanya saya gak mungkin bisa menyelesaikan utang-utang saya yang terlalu banyak. Sehingga kita batasi kuasa Allah. Dan itu yang mendatangkan kepahitan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam hidup kita. Coba lihat selanjutnya. Saya mau suruh ngerti betul ayat-ayat ini, Matius 25 ayat 21, maka tentuannya itu kepadanya. Ini bicara tentang Tuhan memberikan talenta. Maka tentuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang besar. Pertanyaannya, kalau kita dijumpai Tuhan masih setia dengan perkara besar, apa yang terjadi? Tuhan akan memberkati kita dengan perkara yang lebih besar lagi. Haleluya. Sampai kapan? Unlimited. Tidak terbatas. Kalau kita masih setia, diberkati dengan lebih besar lagi. Masih setia, lebih besar lagi. Sampai kapan? Unlimited.
begitu banyak persoalan serius. But we pass. Thank God we pass. Kita tetap bisa lihat pertolongan Tuhan, kita tetap bisa lihat mujizat Tuhan, kita tetap bisa lihat kasih karunia Tuhan. Selalu menatap saya dan berkata, tapi berat pendeta, tapi berat. Buktinya kau lewat, kenapa gak bisa bersyukur? Bersyukur dong. Jangan cuma mengeluh, kita bisa ada sebagaimana kita ada semata-mata hanya karena anugerahnya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, justru di masa-masa sukar ini kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, pembelaan Tuhan, dan pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Karena itu jangan batasi kuasa Allah, jangan batasi kuasa Allah. Let God be God in your life. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Jangan batasi kuasanya, jangan kecilkan kuasanya hanya dengan keterbatasan pikiran kita yang begitu negatif dan penuh dengan keraguan. Karena waktu kau beriman, engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita lihat selanjutnya, klik. Pada dasarnya Allah kita tidak terbatas. Saya catat di sini. Dia tidak terbatas dalam kasihnya. Sejauh kita membutuhkan, dia curahkan kasihnya. Yang kedua, dia tidak terbatas dalam kuasanya. Karena dia disebut maha kuasa. Kuasa Tuhan tak terbatas dan tak tertandingi sama sekali. Yang ketiga, dia Tuhan Allah kita yang tidak terbatas dalam kesabarannya. Manusia kesabarannya hanya dibatasi dengan 3. Lu udah nyakitin gue 1 kali lo, gue ampunin. Kok lu kelewatan lo? Lu udah nyakitin gue 2 kali. Tapi pas sudah ketiga kali, cukup pendeta. 3 kali dia udah mengkhianati saya, terus pasti saya juga harus mengampuni dia. Cukup. Manusia membatasi kesabaran hanya pada 3. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau Allah membatasi kesabarannya hanya sampai 3 kali, kelar hidup lo. Coba itu. Jangan gitu dari kita mulai lahir. Sepanjang 2021 aja berapa kali kau mengecewakan Tuhan? Berapa kali kau bersalah? Berapa kali kau melanggar aturan Tuhan? Berapa kali kau mengecewakan Tuhan? Jujur. Kayaknya sih 300 kali ada pendeta. But begitu sering kita mengecewakan Tuhan, tapi kita berdoa, masih Tuhan jawab. Kita berseru, masih Tuhan dengar. Kita berteriak minta tolong, masih juga Tuhan pegang tangan kita dan membawa kita ke jalan kemenangannya. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, He is a patient Father. Dia Bapa yang begitu sabar terhadap kita. Dia Bapa yang begitu berpengertian kepada kita. Dan dia siap untuk mengangkat kita dan membawa kita ke jalan kemenangan yang setuju katakan amin. Suami, belajarlah lebih sabar pada istrimu. Istri, belajarlah lebih sabar kepada suamimu. Saudara-saudara, belajarlah lebih sabar kepada orang-orang di sekitar. Jangan ada orang yang berbeda sedikit sudah emosi. Ada orang yang tidak seperti yang kau harapkan lalu kecewa, sakit hati. Lu rugi sendiri. Belajar lebih sabar dalam hidup ini. Boleh gak saudara yang di rumah, suami yang lagi sama istrinya, istri yang lagi sama suaminya, orang tua yang lagi sama anaknya, coba ngomong sama sebelah saudara. Sabar dengan aku karena Tuhan belum selesai dengan hidupku. Ayo. Suami ngomong sama istrinya, Mas sabar ya sama aku, Tuhan belum selesai dengan aku. Istri bilang suaminya, Papa juga dong sabar dengan aku, Tuhan belum selesai dengan aku, Pak. Anak-anak peluk mama papamu dan berkata, Mama Papa sabar dengan kami, Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Orang tua peluk anak-anakmu dan berkata, sayang, sabar juga ya sama Papa dan Mama, Tuhan belum selesai dengan kami. Belajar dalam hidup ini lebih sabar. Sabar mendatangkan kekuatan, sabar mendatangkan berkat tersendiri, dan sabar menuntun kita pada jalan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan aja sabar, saudara.
Dan sabarnya Tuhan tidak terbatas. Selanjutnya, Allah tidak terbatas dalam mencurahkan berkat-berkatnya. Sampai Alkitab bilang apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, apa yang tidak pernah telinga dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Selanjutnya, pada dasarnya Allah kita tidak terbatas dalam kemampuannya mendidik dan membimbing anak-anaknya. Sampai Alkitab bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saja Tuhan mau. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan berhenti berdoa buat anak-anakmu. Jangan berhenti berdoa buat suamimu. Jangan berhenti berdoa buat orang-orang yang belum bertobat. Karena janji Tuhan, satu orang bertobat seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Tuhan tidak terbatas dalam mendidik, membimbing anak-anaknya sampai kembali ke jalan yang sempurna. Tapi kitanya juga jangan cepat putus asa. Saya udah layani pendeta, saya udah doa, tapi saya susah orangnya. Lah, kata susah saudara itu membatasi kuasa Allah. Tapi kalau saudara mulai bilang pokoknya saya percaya, tugas saya hanya menabur, Tuhan pasti menumbuhkan. Yang setuju katakan amin. Kalau kau katakan bisa, pasti bisa. Kalau kau katakan susah, pasti susah. Kalau katakan aku percaya, Tuhan yang bertindak dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Klik. Saya pelajari selanjutnya. Jadi mundur dulu. Kita simpulkan dulu. Ada 5 hal pada dasarnya Allah kita tidak terbatas dalam kasih-Nya, dalam kuasanya, dalam kesabarannya, dalam berkat-berkatnya, dalam kemampuannya mendidik dan membimbing anak-anaknya. Sampai diarahkan kita menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Haleluya. Selanjutnya. Nah, saya pelajari karena Dia tidak terbatas. Kalau kita menyadari Dia Allah yang tidak terbatas, maka ada hal-hal prinsip yang akan membuat kita mengerti bahwa kalau Allah kita tidak terbatas. Maka yang pertama, kita tahu Dia mampu lakukan segalanya. Sama-sama bilang, Allah saya mampu. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya mampu. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya mampu. Allah mampu melepaskan saya dari jaring. Allah mampu melepaskan saya dari jerat musuh. Allah mampu membebaskan saya dari kutuk. Allah mampu mengangkat saya yang sudah jatuh. Allah mampu menempatkan saya di tempat-tempat yang tinggi dengan cara dan anugerahnya tersendiri. Haleluya. Karena itu, pakai lidahmu, pakai hatimu, pakai pikiranmu untuk selaras pada firman Tuhan. Artinya apa? Mulut kita mengatakan yang kita yakini akan terjadi. Jadi hidup ini bukan hanya mengatakan apa yang sedang terjadi, tapi apa yang kita yakin akan terjadi. Jangan selalu bilang, wah susah, suami saya kepala batu, rumah tangga saya sudah kacau. Boleh enggak? Sebagai gembala, as your pastor, di tahun 2021 ini saya mau mendorong setiap saudara robah cara bicaramu. Karena hidup dan mati kata Alkitab dikuasai oleh lidahmu. Saya mendorong setiap saudara supaya selalu mengucapkan apa yang kau yakini akan terjadi. Bukan sekedar apa yang sedang terjadi, tapi apa yang kau yakini. Kalau yang sedang terjadi mungkin anakmu sakit, tapi percaya oleh bilur-bilur Yesus anakku akan disembuhkan. Kalau hari ini rumah tanggamu sedang bermasalah, kau yakini, aku percaya doaku akan dijawab, rumah tanggaku akan dipulihkan, suamiku akan melayani Tuhan, aku dan sisi keluargaku akan melayani Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Mulut kita mengucapkan apa yang kita yakini akan terjadi. Pikiran kita, kata Alkitab, aku menaklukkan segala pikiran dan meletakkannya di bawah Kristus. Artinya Paulus bilang apa? Kami memiliki pikiran Kristus. Pertanyaan saya, pikiran Kristus pikiran putus asa enggak? Pikiran Kristus pikiran kecewa enggak? Pikiran Kristus pikiran untuk membalas yang jahat dengan yang jahat enggak? Tidak. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut kebajikan, itu yang harus kita pikirkan kata Alkitab. Hati kita selalu percaya, hati kita selalu teguh, hati kita tidak goyah. Karena itu Tuhan berpesan kepada Joshua begini, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini menuju negeri yang akan kutuju kepadamu. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti kerjakan mujizat, Tuhan pasti lakukan perkara-perkara dahsyat, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tapi
hati kita harus tetap kuat. Ketika mulut kita mengucapkan apa yang kita yakini Tuhan sediakan, kita mengingat kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, berkat-berkat-Nya, ada di atas kayu salib yang sudah mati buat kita. Lalu hati kita dipenuhi dengan firman-Nya. Hati kita kuat dan teguh, meyakini bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Maka kita akan merebut segala janjinya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Karena Dia tidak terbatas. Satu, Dia mampu lakukan segalanya. Apapun yang terjadi, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Yesus, saya mampu lakukan segalanya. Haleluya. Yang kedua, karena Dia tidak terbatas, Dia bertindak dengan cara-cara yang seringkali sulit tertangkap dan terekam logika. Kenapa kita panik? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita berontak? Kenapa kita marah? Kenapa kita nyalahin orang? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita dendam? Kenapa kita menghalalkan segala cara? Karena secara logika kita coba merekamnya, kita coba mengingatnya, kita coba mempertimbangkannya, dan kita nggak bisa mengerti. Padahal Allah kita ada jauh logika dan perhitungan kita. Saudaraku, ini yang hanya saya mau ingatkan buat saudara. Waktunya buat kita untuk kita belajar hidup oleh iman. Tidak terbatas dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam kesabaran, dalam berkat-berkat-Nya, serta dalam kemampuan dalam mendidik dan mengarahkan serta membimbing anak-anak-Nya. Maka apa yang terjadi? Kita lebih tegar dalam hidup ini. Kita belajar taklukkan logika kita. Saya tidak bilang bahwa hidup Kristen tidak pakai otak. Tapi maksud saya otak yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Otak yang menyadari kalau saya beriman, Tuhan pasti bela. Otak yang menyadari kalau saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya pasti diberkati. Otak yang menyadari selama saya hidup suci, Tuhan pasti buka jalan. Saya lagu-lagu awal di mana saya baru bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 77. Waktu saya masih berusia sekitar 11 tahun. Lagu yang saya senang, pada saya masih usia 11 tahun. Dan saya waktu itu masih baru saja dapat kesembuhan dari penyakit saraf otak. Karena sebelumnya kata dokter, saya akan terkena otak. Kemampuan otak saya menurun. Di saat seperti itu saya hanya dengar mama saya dan papa saya satu keluarga menyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini yang saya bilang. Logika kita tunduk pada kuasa firman. Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, selama saya hidup suci, Tuhan pasti buka jalan. Jadi kita aneh-aneh, gak macam-macam dalam hidup kita. Lurus saja berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, karena Dia tidak terbatas. Satu, Dia mampu lakukan segalanya. Dia bertindak dengan cara-cara yang seringkali sulit tertangkap dan terekam oleh logika. Dan yang ketiga, Dia mampu menjadikan kita berarti dan berharga. Dan itu target Tuhan. Tuhan bukan cuma mau menyembuhkan penyakit kita. Tuhan bukan hanya mau memberkati kita. Tuhan bukan hanya mau menjawab doa kita. Tapi Dia mau menjadikan hidup kita berarti, berguna, dan bermanfaat. Dia gak mau hidup kita jadi batu sandungan. Dia gak mau hidup kita nyusahin orang, membuat sengsara orang, merugikan orang lain. Suami, pastikan hidupmu tidak nyusahin orang. Engkau boleh hidup susah, tapi jangan nyusahin dan jangan merugikan orang. Sorry, mungkin sebagian saudara akan tersinggung sama saya dan berkata, apa ini pendeta ngajarnya? But I love you. Saya mengerti betul. Meskipun kita tidak harus menyusahkan dan merugikan orang.
Tapi tetap berpikir, Tuhan bagaimana saya jadi berkat. Walaupun saya nggak bisa nolong dengan keuangan, tapi minimal saya bisa mengulurkan tangan untuk membantu. Minimal saya bisa berikan kata-kata yang positif buat orang. Bukan apa-apa mengeluh, bukan apa-apa bersungut, bukan apa-apa hanya bercurhat dan menceritakan segala kepedihan, kecewa dan sakit hati. Dimanapun kita ada, kita harus memberi kekuatan, memberi semangat, menghadirkan sukacita, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Adik-adik muda, Tuhan mau hidupmu bermanfaat. Suami memberi semangat buat istrinya, istri-istri memberi dorongan kekuatan buat suaminya. Mertua-mertua memberikan ketentraman. Jangan mertua-mertua terus kritik menantunya. Kalau lu mau berbuat sesuatu buat menantu, telepon dia, bilang, mama sudah beli mobil buat kamu, itu mantap. Kamu kan masih ngontrak, mama udah beliin rumah buat, mertua yang luar biasa. Menantu juga jangan cuma kritik mertua, ya, cari kesalahan kekurangan mertua. Sekali-sekali telepon mama dan bilang, "Mah, nomor sepatu berapa, Mah?" Iya. Emang kenapa? Enggak, nanya aja. Iya kan? Kirim sepatu. Mama suka tas warna apa? Ya, itu baru namanya menantu luar biasa. Iya kan? Hidup jangan nyusahin orang. Hidup jangan membuat rugi orang. Hidup jangan membuat tertekan orang. Karena Alkitab bilang bahagia dan membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang saja katakan amin. Pertanyaan saya, Pak, stop kritik istrimu. Ibu, sudahkah kau membawa damai buat suamimu? Orang tua, sudahkah kau membawa damai buat anakmu? Tapi anak, nggak ada tapi. Pertanyaan saya tolong dijawab. Mertua-mertua, sudahkah kau membawa damai buat menantu-menantumu? Menantu-menantu, sudahkah kau membawa damai buat mertuamu? Tugas kita bukan urusin orang, tapi dia bukan. Tugas kita adalah bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya? Sama-sama bilang, sudahkah saya? Saya berdoa, malam hari ini, kita bukan hanya ambil waktu 1 minggu berdoa puasa. Tapi malam hari ini kita betul-betul mengambil keputusan, Tuhan, Engkau tidak terbatas. Maka aku percaya hidupku akan bermanfaat dan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saya. Yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena dia tidak terbatas. 1, dia mampu lakukan segalanya. 2, dia bertindak dengan cara-cara yang seringkali sulit tertangkap dan terekam logika. 3, dia mampu menjadikan kita berarti dan berharga. 4, tidak ada yang mampu menghalangi segala rancangan-rancangannya. Karena dia tidak terbatas. Orang boleh ganggu, tapi selama kita tetap percaya, selama kita tetap bersemangat, selama kita tetap on track, rancangan Tuhan pasti tergenapi. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Jauh sebelum segala sesuatu, dia masih di rumah orang tuanya. Dia dapat mimpi bahwa dia lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang tersinggung, buang dia ke sumur. Tapi saudara-saudara yang membahas, kalau dia mati di sumur, kita gak dapat untung apa-apa. Mendingan kita angkat, kita jual jadi budak. Bayangkan dari adik sendiri, mereka mau cari untung. Adiknya dijual jadi budak. Mereka tertawa. Karena mereka pikir, rancangan Tuhan tidak akan tergenapi lebih. Ada orang-orang yang begitu jahat dan sadis. Ada orang-orang yang sikapnya begitu keji, yang senang lihat orang lain menderita, dan gak bisa lihat orang bahagia. Dia bahagia kalau lihat orang menderita, dan dia menderita kalau lihat orang bahagia. Dan itu sifat yang dimiliki oleh kakak-kakaknya Yusuf. Sampai apa yang terjadi? Yusuf jadi budak. Can you imagine? Anak yang disayang oleh ayahnya tiba-tiba harus jadi budak. Pertanyaannya, rancangan Allah rusak? No. Sementara dia berpetualang kelihatannya begitu menyakitkan.
Sampai akhirnya kemudian dia sampai ke rumah Potifar. Dari bawah dia mulai dan mendapat jabatan yang luar biasa. Wah, kelihatannya rancangan Allah udah mulai nyata. Tapi ketika dia difitnah, kembali saya bilang, ada orang-orang yang sikapnya begitu keji. Memang gak suka lihat gereja maju, gak suka lihat orang diberkati, gak suka lihat hamba-hamba, selalu mau menyerang, selalu mau menjatuhkan. It's okay. Tidak pernah sedikit pun Yusuf mengumpat, baik Potifar, istrinya, maupun saudara-saudaranya. Dia hanya pegang satu rumus yang sangat luar biasa. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dia tahu persis rancangan Allah. Kenapa dia Tuhan yang tidak terbatas. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, memang kadang-kala jalanmu berat. Memang kadang-kala yang harus kau lewati menyakitkan. Selama kau memandang Tuhan, selama kau jaga hatimu bersih, selama kau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, rancangan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu pasti akan terjadi. Orang-orang curang, orang-orang jahat, orang-orang iri, orang yang mereka-rekakan yang jahat akan dipermalukan Tuhan. Tapi orang yang bertahan di dalam kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan, akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan amin.